Halo semuanya, selamat datang di podcast edukasi kami yang akan membahas berbagai topik menarik seputar pendidikan anak dan pembelajaran yang kreatif serta menyenangkan. Perkenalkan, saya Andi. Di episode ini kita akan membahas tentang topik yang seru banget, khususnya untuk para guru, mahasiswa pendidikan ataupun orang tua, yaitu Joyful Learning dalam pengajaran bahasa Mandarin untuk anak usia dini. Dan tentunya saya tidak sendirian. Hari ini saya bersama narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Aufa Sofiana, seorang mahasiswa Magister Psikologi dan Pendidikan sekaligus praktisi dan pengajar bahasa Mandarin. Oke, halo semuanya. Senang sekali bisa hadir dan berbagi bersama di podcast ini. Nah, biasanya kalau mendengar bahasa Mandarin itu banyak orang langsung berpikir harus bicara apa ya? Wah, kayaknya susah deh. Wah, pengucapannya gimana sih? Nah, kalau seperti itu harusnya seperti apa? Oke, dikhususkan untuk anak usia dini ya kan. Ya, jadi untuk pembelajaran bahasa Mandarin anak usia dini itu pada dasarnya kan anak usia dini itu mereka belajar bahasa itu harus dibuatkan menyenangkan terlebih dahulu, bukan sesuatu pembelajaran yang menegangkan gitu. Nah, langsung aja kita masuk ke pembahasan apa sih joyful learning itu sendiri ya kan ya Kanti ya. Boleh Jadi langsung. jadi joyful learning itu kan sebenarnya pendekatan pembelajaran yang membuat anak itu merasa senang, terus aman, nyaman dan juga aktif saat belajar. Jadi fokusnya bukan cuma pada hasilnya tapi juga pengalaman belajar anak itu sendiri gitu. Oke, berarti kelas yang joyful ini bukan sekedar ramai dan penuh permainan ya? Oke, exactly. Banyak yang salah paham nih. Joyful learning itu bukan berarti anak bebas main tapi tanpa tujuan. Nah, di sini justru aktivitasnya tetap punya tujuan belajar, tapi dikemas lewat lagu, lewat gerakan, juga cerita, permainan dan juga interaksi positif seperti itu. Oke, berarti kalau diambil benang merahnya seperti anak ini belajar sambil bermain ya? Benar sekali. Jadi karena kan anak usia dini itu sendiri belajar paling baik itu justru lewat pengalaman langsung dilakukan langsung oleh dirinya dan juga nanti dari hal tersebut mereka merasakan emosi yang positif dari situ. Oke, berarti kalau kita membahas tentang pendekatan, kenapa sih pendekatan ini itu bisa sangat penting untuk anak usia dini? Oke, karena karakter anak usia dini itu unik. Nah, mereka itu gampang sekali bosan. Dalam waktu 1 menit mereka melakukan sesuatu bisa jadi mereka sudah bosan dan tidak tertarik dengan hal tersebut gitu. Jadi rentan fokusnya pendek dan juga sangat dipengaruhi suasana emosional. Nah, jadi pendekatan joyful learning seperti ini tuh sangat baik untuk anak usia dini. Oh iya sih, makanya bisa dibilang kalau suasana kelasnya tegang, itu anak jadi malah susah belajar ya? Benar. Nah, dalam teori Stephen Carson ada istilah affective filter. Nah, kalau anak takut salah atau stres nanti proses belajar apalagi terutama dalam bidang bahasa itu jadi lebih terhambat gitu. Oke, makanya guru nggak boleh ya terlalu sering bilang salah, bukan begitu, jangan, bener nggak Kak? Iya, nah itu lebih baik guru tuh mengarahkan dengan hal atau perkataan yang lebih positif. Misalnya anak salah pengucapan dalam bahasa Mandarin itu kan ada pengucapannya seperti itu. Nah, jika salah pengucapannya maka guru cukup mengulang versi yang benarnya tanpa membuat anak tersebut malu atau menjudge kamu salah gitu enggak, tapi langsung saja dibenarkan kalau cara yang benar pengucapannya seperti ini loh gitu. Jadi dia juga tidak malu di hadapan teman-teman yang lainnya. Oke, wah memang ya ternyata hal-hal kecil seperti respon guru itu sangat berpengaruh terhadap siswa gitu ya Benar Kak. sekali. Nah, kalau di kelas Mandarin anak-anak, metode yang paling efektif digunakan itu biasanya seperti apa? Biasanya ada beberapa metode nih yang saya lakukan nih Kak Andi Iya. kalau di kelas. Nah, biasanya nih kalau di kelas ada lagu dan juga gerakan. Nah, anak-anak tuh suka musik biasanya kalau anak usia dini tuh suka musik, suka dancing ya kan. Jadi Oke. mendengarkan lagu mereka sambil dance, sambil gerak ya kan. Jadi kosakata bahasa Mandarinnya biasanya diajarkan melalui lagu gitu. Jadi mungkin ada beberapa yang sudah tersedia di channel-channel seperti YouTube itu sudah ada, atau mungkin kalau kreatif
bisa jadi gurunya buat kosakata yang mau dipelajari lalu diubah ke dalam lagu apa gitu. Oke, berarti contohnya itu sebuah materi nanti kita buat lagu terus dipraktekkan ya? Iya benar, misalnya nih lagu tentang hewan atau warna, ya udah kita nyanyi tentang warna, nyanyi lagunya lalu sambil gerak gitu. Atau tentang hewan, gerakan hewannya yang kita contohkan gitu. Jadi anak-anak lebih tertarik. Iya, dan anak juga jadi nggak sadar ya kalau sebenarnya mereka tuh lagi belajar vocab dari Benar. Mandarinnya. Betul sekali. Oke. Nah, lalu yang kedua nih, tadi kalau sudah lewat gerak dan lagu. Nah, sekarang ada juga total cycle response gitu ya. Yang kita sering dengar itu adalah TPR. Yaitu metode belajar bahasa yang lewat gerakan tubuh. Nah, jadi kalau tadi lewat lagu tapi kita bergerak juga seperti dancing, kalau ini lewat gerakan tubuh. Contohnya ada instruksi dari kita, dari gurunya untuk berdiri dalam bahasa Mandarin itu kan chen cilai, dan gurunya bisa ikut berdiri atau memberikan gerakan kita berdiri gitu, chen cilai, atau duduk chuoxia. Jadi kita ulang beberapa kali seperti itu. Jadi ini adalah salah satu metodenya yaitu TPR. Oke, iya. Saya sering dengar istilah CPR itu ya, Kak. Berarti CPR itu memang lewat gerakan tubuh ya. Benar. Dan kalau tadi diambil di sounding di awal bahwa ini ada pengaruh dengan emosi, ketika kita mengulang-ulang sebuah tindakan, jadi anak tertanam secara nggak langsung ya. Oke, wah. Jadi memang anak langsung praktek gerak juga. Betul. Oke. Ada lagi nggak, Kak? Selanjutnya mungkin ada storytelling ya. Storytelling itu kan disukai banget anak-anak. Mungkin gimana di rumah tuh kalau storytelling? ya, mungkin di rumah kan kalau mau tidur suka diceritain sama orang tuanya. Nah, di sekolah juga anak-anak tertarik nih Kak kalau storytelling ya. Ini juga powerful banget, misalnya guru bercerita tentang kelinci yang pergi ke pasar kayak seperti apa, terus kelincinya di sana beli apa, semisal beli pingguo itu adalah apel. Jadi nanti di situ ada kata yang bisa mereka pelajari. Oh, kelincinya kenapa beli apel? Karena kelincinya suka makan apel, berarti oh, 我喜欢吃苹果. Ada kalimat seperti itu, saya suka makan apel gitu kan. Berarti berarti dalam bahasa Mandarin saya suka makan apel itu 我喜欢吃苹果. Tapi kata-kata itu yang nanti dari storytelling tersebut yang kita ulang-ulang, banyak pengulangannya. Jadi anak-anak tertanam di dalam pikirannya kalau kita hari ini belajarnya kalimat 我喜欢吃苹果 gitu. Masya Allah, itu kalau mengucapkannya kayaknya terbelit-belit itu Kak. Iya. Oke, kira-kira ada lagi nggak nih pendekatan lagi nih selain yang 3 tadi sudah? Mungkin itu kali ya kayak yang sering dilakukan di kelas gitu, ada lagu dan gerakan, lalu TPR itu sendiri, lalu storytelling. Selebihnya mungkin hanya kita belajar menulis dan lain sebagainya. Tapi itu salah satu metode yang paling sering digunakan di kelas dan menyenangkan juga untuk anak-anak ya. Nah, kalau menurut kakak sendiri nih, apa kunci utama dari joyful learning? Kita sendiri, yaitu guru. Iya. Sesimpel itu? Iya, guru. Apa alasannya Kak? Guru yang hangat, guru yang ekspresif, dan juga guru yang sabar itu bisa menciptakan suasana belajar yang aman secara emosional. Gitu. Oke, saya jadi terrefleksi ya memang ya. Berarti energi guru itu memang sangat menular ke anak-anak ya. Makanya bisa dibilang menjadi guru itu berbagai perannya terjadi ya. Jadi kalau gurunya antusias, anaknya juga ikut semangat. Jadi mereka akan mencontoh gurunya terlebih dahulu. Maka kita dari menjadi guru harus membuang jauh-jauh yang energi negatifnya. Sampai di kelas kita harus memiliki energi positif yang akan disalurkan ke anak-anak. Oke. Dan ternyata belajar Mandarin itu untuk anak kecil nggak harus langsung baca Hanzi ya? Betul tidak ya? Mereka belajar Hanzi tapi nggak harus langsung belajar. Mereka bisa lewat listening terlebih dahulu, lalu lewat speakingnya, baru kemudian mereka berani mencoba untuk menulis gitu. Dan juga nanti dari keberanian itu secara tidak langsung rasa percaya diri anak itu akan lebih meningkat lagi gitu. Jadi ya dari tadi yang saya bilang model di kelas gimana sih metode belajarnya, lagu dan gerakan itu mereka kan mendengarkan seperti itu. Lalu mereka dari storytelling mereka mendengarkan juga, tapi ada kata-kata yang bisa mereka ucapkan
mereka speaking seperti itu. Nah, dari situ mereka berani mencoba dan nanti rasa percaya dirinya meningkat, maka apa yang diajarkan akan sampaikan kepada mereka. Nah, sungguh sangat menarik ya ternyata bahasa Mandarin ini, apalagi dipraktikkan untuk anak-anak usia dini gitu. Benar. Kalau dari obrolan hari ini kita belajar bahwa mengajar bahasa Mandarin untuk anak usia dini ini bukan soal seberapa banyak kosakata yang dihafal ya. Iya, tapi bagaimana membuat anak itu merasa senang, nyaman terlebih dahulu, dan kemudian mereka menjadi berani untuk belajar hal-hal yang baru. Karena memang saat anak menikmati prosesnya, belajar bahasa jadi jauh lebih natural ya. Benar sekali, dan ya joyful learning itu bukan cuma membuat kelas lebih seru ya Kak. Jadi tapi juga untuk membantu perkembangan bahasanya, sosialnya itu sendiri, emosionalnya, bahkan rasa percaya diri anak. Nah, semoga melalui pendekatan joyful learning ini, pembelajaran bahasa Mandarin untuk anak usia dini sudah tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang sulit atau menakutkan, bahkan menegangkan gitu ya, tetapi menjadi pengalaman belajar yang menyenangkan, pengalaman belajar yang hangat dan juga bermakna bagi anak-anak gitu. Tidak terasa teman-teman, kita sudah ada di episode atau di segmen terakhir, dan saya ucapkan terima kasih banyak karena sudah mendengarkan podcast kita pada hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Nah, sebelum menutup, bolehkah diberikan bahasa Mandarin sebagai penutupnya Kak Ulfa? Kita belajar bareng ya Kak ya. Jadi jangan baik-baik ya Kak Ulfa ya. Satu kata aja nih. Kalau kita bilang bye-bye, itu kita bisa bilang cai cien. Kita bilang bareng-bareng ya. I Arsan cai cien.